Sebuah kota yang telah melewati runtuh bangunnya kerajaan, menyaksikan pengenapan nubuat kuno dan menjadi pusat pergolakan takdir, Yerusalem. Namun kini ada nuansa yang berbeda, sesuatu yang terasa semakin mendesak. Lorong-lorong tuanya seakan menyimpan bisikan tentang masa depan yang telah lama dinubuatkan. Pertanyaannya, apakah semuanya sedang terjadi sekarang? Yerusalem tampak sedang bersiap untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari perkiraan siapapun. Nubuat yang dulu tersembunyi, kini seperti bangkit kembali, menghadirkan perubahan besar yang sulit diabaikan. Apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan oleh kota kuno ini? Dan yang paling mengkhawatirkan, mungkinkah ini menandakan bahwa kedatangan Yesus semakin dekat dari yang pernah dibayangkan? Tanda-tandanya terasa semakin jelas. Dunia seperti berada di tepi jurang. Apakah kita benar-benar siap menghadapi sesuatu yang tak terduga? Penemuan apa yang diungkap oleh para pemimpin agama di Yerusalem hingga memunculkan keyakinan bahwa kedatangan kembali Yesus bisa terjadi dalam masa hidup kita? Aktivitas geologi apa yang kini terjadi di bawah Bukit Zaitun hingga membuat para ilmuwan gelisah? Nubuat lama menyebutkan bahwa pada suatu hari, kakinya akan berdiri di bukit timur Yerusalem, dan Bukit Zaitun akan terbelah dua. Saat ini, Yerusalem tampaknya sedang memasuki fase yang mempersiapkan peristiwa besar yang akan mengubah dunia. Namun, apakah manusia siap menghadapinya? Atau justru waktu sudah melewati titik tanpa kembali? Sepanjang sejarah, ada 4 tanda utama yang dipercaya sebagai penanda kedatangan Kristus. Kini, keempat tanda itu seolah bertemu. Mana yang paling patut diwaspadai? Dan mengapa sebagian orang percaya bahwa kesempatan untuk mencegah apa yang akan terjadi mungkin sudah tertutup? Dari semua tanda itu, ada satu yang terasa paling mendesak, dan mungkin sudah terlambat untuk dihentikan. Tanda pertama adalah bangkitnya kembali Israel. Alkitab menyebutkan bahwa sebelum kedatangan Yesus, Israel akan lahir kembali sebagai sebuah bangsa. Namun maknanya tidak berhenti di situ. Rangkaian peristiwa setelahnya justru memperdalam arti nubuat tersebut. Salah satu nubuat yang diucapkan lebih dari 2.500 tahun lalu kini terlihat nyata. Yesaya 66:8 menyatakan, "Dapatkah sebuah bangsa lahir dalam sehari?" Dan pada 14 Mei 1948, hal itu benar-benar terjadi. Israel berdiri dalam 1 hari. Banyak yang bertanya, apakah peristiwa ini sekadar kebetulan atau ada campur tangan ilahi di baliknya? Setelah hampir 2000 tahun tersebar, bangsa Israel kembali berdiri. Apa yang mendorong kebangkitan ini dengan begitu cepat? Banyak yang sebelumnya menganggap hal ini mustahil. Namun kenyataannya berbeda. Pasca Perang Dunia II, peristiwa luar biasa terjadi. Israel kembali muncul sebagai sebuah negara. Nubuat pun mulai terlihat terwujud dengan cepat. Pada tahun 1967, Yerusalem kembali berada di bawah kendali Israel. Pada 1995, kota itu ditegaskan sebagai ibu kota abadi. Dan pada 2018, Amerika Serikat secara resmi mengakuinya. Sejak saat itu, perhatian dunia tertuju pada Israel. Tanda kedua adalah pengumpulan umat. Bangsa Yahudi tidak hanya kembali, tetapi melakukannya dalam jumlah besar dan waktu yang relatif singkat. Apa yang mendorong arus kepulangan ini? Kekuatan apa yang bekerja di baliknya? Dalam kitab Ulangan disebutkan bahwa Tuhan akan mengumpulkan umatnya kembali dari bangsa-bangsa. Yehezkiel juga menggambarkan kebangkitan kembali Israel sebagai bangsa yang hidup. Kepulangan ini masih terus berlangsung. Setiap hari semakin banyak yang kembali. Apa arti dari peristiwa ini bagi masa depan dunia? Tanda ketiga adalah pembangunan Bait Suci ketiga. Sejak lama, hal ini dinantikan oleh umat Yahudi. Nubuat tentang hal ini muncul dalam kitab Daniel, Wahyu, hingga ajaran Yesus sendiri. Persiapan menuju pembangunan ini telah berjalan. Artefak suci mulai ditemukan, membuka kemungkinan percepatan pembangunan. Setelah bait suci berdiri, fase penting dalam nubuat akan dimulai.
Dalam Daniel 9 ayat 27, disebutkan adanya perjanjian yang akan diteguhkan, namun kemudian dihentikan di tengah jalan. Seorang pemimpin dunia akan terlibat dalam perjanjian damai, tetapi akhirnya menghentikan ibadah di bait suci, yang berarti bait itu harus sudah ada. Kesepakatan apa yang sedang dirancang di balik layar? Dalam 2 Tesalonika juga disebutkan tentang sosok yang akan meninggikan dirinya di dalam bait suci. Semua ini menunjukkan bahwa pembangunan bait suci ketiga menjadi kunci. Di Yerusalem, Institut Bait Suci telah menyiapkan berbagai perlengkapan, mulai dari menorah hingga pakaian imam. Segalanya hampir siap, hanya menunggu izin. Siapa yang menghambat proses ini? Dan siapa yang memiliki kuasa untuk menyetujuinya? Tanda terakhir adalah sapi betina merah. Dalam tradisi, penyucian bait suci memerlukan hewan ini. Bilangan 19 ayat 2 menyebutkan syaratnya harus tanpa cacat dan belum pernah digunakan. Selama ribuan tahun, hewan ini sulit ditemukan. Namun pada 2022, 5 sapi betina merah didatangkan dari Amerika. Peristiwa apa yang terjadi saat kedatangannya hingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan imam? Jika salah satunya tetap memenuhi syarat, maka proses penyucian bisa dilakukan. Di mana lokasi pasti bait suci akan dibangun? Sebagian percaya di dekat kubah batu. Namun ada juga teori lain yang mulai muncul. Para pemimpin Yahudi tampak yakin bahwa pembangunan akan segera dimulai. Persiapan terus berjalan. Konflik apa yang mungkin muncul akibat hal ini? Apakah ini awal dari konflik besar? Pembangunan bait suci ketiga bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga dianggap sebagai penanda waktu menuju akhir zaman. Waktu terasa berjalan semakin cepat. Alkitab juga menyebutkan bahwa suatu saat bangsa-bangsa akan bersatu melawan Yerusalem. Apakah tanda-tanda itu mulai terlihat? Dunia politik terus berubah. Tekanan untuk membagi Yerusalem semakin kuat. Diskusi internasional terus berlangsung di balik layar. Zakaria 12 ayat 3 menyebut Yerusalem sebagai batu yang tak tergoyahkan. Siapapun yang mencoba menggoyahkannya akan menghadapi konsekuensi. Saat ini, isu tentang pengendalian Yerusalem semakin sering dibahas, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apakah keputusan besar akan segera diambil? Untuk pertama kalinya, perhatian global benar-benar terpusat pada kota ini. Salah satu topik utama adalah solusi 2 negara yang bertujuan membagi wilayah Yerusalem. Namun, menurut Alkitab, kota ini memiliki makna khusus, dan upaya membaginya akan membawa dampak besar. Apa konsekuensinya bagi dunia? Meskipun peringatan telah ada, rencana tetap berjalan. Banyak negara mulai mengubah sikap terhadap Israel. Aliansi global perlahan terbentuk, dan setiap pemimpin memiliki pandangan masing-masing tentang masa depan Yerusalem. Semua ini menunjukkan bahwa nubuat lama mulai terlihat nyata. Wilayah paling sensitif adalah Bukit Bait Suci, tempat suci bagi umat Yahudi. Konflik di area ini bisa memicu ketegangan global. Zakaria 14 ayat 2 menggambarkan pertempuran besar yang akan terjadi di Yerusalem. Kota ini akan menjadi pusat konflik dunia. Ketika semua bangsa berkumpul melawannya, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Dan saat itulah Yesus diyakini akan kembali. Ketika dunia perlahan bersatu melawan Yerusalem, kota itu justru bergerak menuju penggenapan rencana yang telah lama dinubuatkan. Bangsa Yahudi kembali, dan berbagai peristiwa terjadi dengan kecepatan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Banyak orang merasa dunia masih memegang kendali. Namun pada akhirnya, skenario akhir telah ditetapkan oleh Tuhan. Ataukah penolakan manusia terhadap nubuat justru akan membawa kehancuran bagi dunia itu sendiri? Sang Raja sedang mendekat, dan puncak dari semua nubuat adalah kembalinya Yesus. Dalam Zakaria 14 ayat 4 dinyatakan bahwa pada hari itu, kakinya akan berdiri di Bukit Zaitun, di sebelah timur Yerusalem, dan gunung itu akan terbelah menjadi 2. Saat momen itu terjadi, Yesus akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, dan bumi akan terbelah sebagai tanda kedatangannya. Namun, fenomena apa yang sedang berlangsung di sana saat ini?
para ilmuwan menemukan adanya patahan yang membentang di bawah Bukit Zaitun. Jika gempa besar terjadi, sangat mungkin gunung itu benar-benar terbelah, seperti yang telah dinubuatkan. Aktivitas seismik yang terdeteksi menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini pertanda yang selama ini dinantikan? Mungkinkah semuanya bisa terjadi kapan saja? Tanda-tanda seolah semakin jelas, dan Yerusalem berada di ambang peristiwa besar. Waktu terasa semakin sempit. Sinyal terakhir apa yang akan muncul untuk menegaskan bahwa kedatangan itu sudah dekat? Bagaimana jika tanda itu sebenarnya sudah mulai terlihat? Dalam Matius 24 ayat 42 diingatkan, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan Tuhanmu datang." Alkitab berdiri unik dibandingkan buku lainnya. Ia mencatat perjalanan dunia dari awal hingga akhir. Tidak ada manusia yang menyaksikan langsung permulaan segalanya. Karena itu, tidak ada yang bisa menjelaskan sepenuhnya bagaimana semuanya dimulai. Namun yang membedakan kita adalah kita diberi gambaran tentang bagaimana semuanya akan berakhir melalui firman Tuhan. Nubuat tidak diberikan hanya untuk memuaskan rasa penasaran. Tujuannya agar manusia bersiap, agar tidak lengah saat peristiwa itu benar-benar terjadi. Kita patut bersyukur karena Yesus telah menyampaikan semua ini dengan jelas. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah kita sedang hidup di akhir zaman? Alkitab menyebut bahwa hari-hari terakhir telah dimulai sejak lebih dari 2000 tahun lalu, tepatnya sejak hari Pentakosta. Sejak saat itu, setiap generasi dipanggil untuk hidup dalam kesiapan. Alkitab dipenuhi dengan nubuat tentang masa depan. Tercatat ratusan nubuat, dan sebagian besar telah digenapi dengan tepat. Banyak di antaranya ditulis jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Karena sebagian besar telah terbukti, tidak sulit untuk mempercayai bahwa sisanya juga akan terjadi. Nubuat yang tersisa sebagian besar berkaitan dengan kembalinya Yesus dan peristiwa setelahnya. Jumlahnya tidak banyak, dan tanda-tandanya mulai terlihat. Yesus sendiri mengingatkan agar kita tetap berjaga dan berdoa. Namun, berjaga bukan berarti hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa. Kita diminta untuk memperhatikan tanda-tanda zaman. Dalam Matius 24, para murid bertanya tentang tanda kedatangannya. Yesus menjawab dengan jelas. Ia memperingatkan tentang penyesatan, peperangan, dan kekacauan yang akan terjadi. Bangsa akan melawan bangsa, akan ada kelaparan dan gempa di berbagai tempat. Semua itu hanyalah permulaan. Penganiayaan akan meningkat, banyak yang meninggalkan iman, dan kebencian akan meluas. Nabi-nabi palsu akan muncul dan menipu banyak orang. Kejahatan akan meningkat, dan kasih menjadi dingin. Namun, mereka yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Yesus juga menyatakan bahwa Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, dan setelah itu barulah akhir datang. Ia memperingatkan tentang masa kesusahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada masa itu, orang harus segera menyelamatkan diri tanpa menunda. Kesengsaraan akan begitu hebat hingga jika tidak dipersingkat, tidak ada yang akan selamat. Yesus juga menegaskan bahwa banyak yang akan mencoba menyesatkan dengan mengaku sebagai Mesias. Namun, kedatangannya tidak akan tersembunyi, akan jelas seperti kilat di langit. Setelah masa itu, akan terjadi tanda-tanda di langit. Matahari menjadi gelap, bulan kehilangan cahayanya, dan bintang-bintang jatuh. Lalu, Anak Manusia akan datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Semua orang akan melihatnya. Malaikat akan mengumpulkan umat pilihan dari seluruh penjuru bumi. Kemudian Yesus memberi perumpamaan tentang pohon ara. Ketika daunnya mulai tumbuh, itu tanda musim sudah dekat. Begitu juga ketika semua tanda ini terjadi, berarti waktunya sudah sangat dekat. Ia menegaskan bahwa firman-Nya tidak akan berlalu, meskipun langit dan bumi lenyap. Namun satu hal yang tetap menjadi misteri, tidak ada yang tahu hari atau jamnya. Bahkan malaikat di surga tidak mengetahuinya, hanya Bapa yang tahu. Dan itulah yang membuat semuanya begitu mendesak. Kita tidak tahu kapan, tetapi tanda-tandanya sudah ada di depan mata.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah itu akan terjadi, tetapi apakah kita sudah siap ketika saat itu tiba.